Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat telah selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan rumah dinas Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ini menampilkan reka adegan di 3 lokasi, yaitu di Magelang, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3. Rekonstruksi dimulai dengan adegan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Namun adegan ini direka ulang di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Salah satu adegan yang diperagakan yaitu saat Putri Chandrawati berbaring. Kemudian ada adegan Kuat Ma'ruf yang berada di dekat Putri yang berbaring. Setelah itu tampak pemeran Brigadir J juga berada di dekat Putri Chandrawati. Usai menggelar rekonstruksi peristiwa Magelang, penyidik Bareskrim Polri melakukan reka adegan di kediaman Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Dalam reka ulang, Sambo dipertemukan dengan istrinya Putri Chandrawati yang juga menjadi tersangka. Ini adalah pertemuan pertama Verdi Sambo dan Putri usai Sambo ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Verdi Sambo memperagakan adegan memeluk istrinya Putri Chandrawati dalam rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling 3, Jakarta Selatan. Adegan pelukan tersebut diperagakan Sambo dan Putri saat duduk di sebuah sofa. Setelah itu, Sambo memperagakan adegan tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui HT. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat juga dilakukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J. Dari keterangan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo, di sini akan diperagakan 27 adegan yang berkaitan dengan pembunuhan Brigadir J. Rekonstruksi di Duren 3 ini mempertemukan kelima tersangka termasuk Irjen Verdi Sambo dan Baradae. Adegan diawali dengan kedatangan Putri Chandrawati, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Di lokasi ini, rekonstruksi dihadiri oleh 10 jaksa, perwakilan dari pihak Kompolnas dan Komnas HAM. Detik-detik penembakan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J diperagakan dalam rekonstruksi di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Brigadir Joshua ditembak hingga meninggal dunia. Momen itu merupakan detik-detik terakhir Joshua sebelum dieksekusi di dalam rumah dinas Verdi Sambo. Joshua mohon-mohon sebelum ditembak. Rekonstruksi berlanjut pada momen Joshua memohon-mohon sebelum ditembak Baradae. Baradae terlihat memegang pistol dan mengarahkannya ke arah Brigadir J. Brigadir J yang diperankan pemeran pengganti tampak menunduk dan seolah memohon kepada Baradae. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat telah selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi hari ini. Tim TV One mengabarkan. Dalam rekonstruksi di rumah dinas Kompleks Duren 3, diketahui Brigadir J sempat memohon dan meminta ampun kepada Baradae sebelum akhirnya benar-benar ditembak. Adegan penembakan itu hanya diperagakan oleh Baradae dan pemeran pengganti Brigadir J.
Peragaan adegan penembakan itu diketahui dilakukan di ruang tengah rumah dinas Sambo. Baradae memeragakan bagaimana dia mencabut senjata api miliknya dan menodongkannya ke hadapan Brigadir J. Dalam peragaan, diketahui Brigadir J membungkuk dengan kedua telapak tangan terbuka ke arah ke depan, seperti orang ketakutan dan memohon ampun kepada Baradae sebelum akhirnya ditembak sebagaimana instruksi dari Ferdi Sambo. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J telah selesai. Penyidik akan menyatukan temuan baru dari rekonstruksi dengan penyelidikan sebelumnya. Tim TV One mengabarkan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan mengaku kecewa karena tidak diizinkan menyaksikan langsung proses rekonstruksi yang sedang berlangsung. Kuasa hukum menilai polisi tidak bersikap transparan dan mengancam membawa kasus ini kepada Presiden. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya kelelahan, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Alasannya apa, Pak? Ya alasannya pokoknya. Jadi tadi di Retibidum pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Seharusnya apakah boleh lihat, Pak? Harusnya boleh lihat untuk transparansi. Di law itu apakah memang boleh lihat? Gitu? Harus dong. Karena kan kita korban, pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul apa tidak kan begitu. Tetapi tadi di Retipidum pakai acara pokoknya tak boleh lihat. Lalu dia gunakan itu tadi Kombes Pol mengusir kita. Daripada kita diusir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna toh. Jadi alasan tidak boleh, apakah tidak berlandaskan, Pak? Saya akan berbicara dengan Presiden dan atau oleh salah satu Menkonya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini pokoknya ada. Tunggu aja dalam waktu dekat. Artinya Brigadir Yosua ini diperankan oleh pemeran pengganti begitu ya? Nggak paham kami cuma di luar aja dari tadi. Tidak ada informasi sedikit pun, Pak? Nggak ada. teman-teman sekalian ya. Ini kan ada juga di sini yang bersama dengan saya di sini prarekonstruksi kan? Iya betul. Kita kan ketemu di sini kan? Betul. Direktur juga di sini. Itu kan obstruction of justice kan? Dan sekarang 340 yang di sana itu laporan kita dan kita udah diperiksa di BAP loh. Bukan cuma keluarga, kita sebagai pelapornya udah diperiksa ya. Masa pengacara sama LPSK. Jadi ini wajahnya kelihatannya manis, tapi penuh tipu. Ngomong transparan, ngomong ini, ngomong itu. Padahal bohong semua. Karena itu kami pulang, supaya kami bisa menonton. Apakah rakyat yang di ujung-ujung sana nanti menonton juga ini transparan ini. Ya. Nah, jadi sangat tergantung pada perjuangan kita dan perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya, karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, caranya transparan. Oh, semua. Yang di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana? Ya, belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis kan. Rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini, dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda,
saya harus hadir di sini semua, begitu. Baru itu transparan dan ada keadilan. Omong kosong. Ya, omong kosong. Ya. Ini bukan hanya kata-kata, ini harus konkret. Karena ini keadilan. Ya kayak beginilah. Maka mari kita terus berjuang sama-sama, jangan sampai proses ini akhirnya malah salah orang, kemudian praktek peradilan sesat. Semua ahli boleh ngomong, DPR boleh kor, semua, wah Kapolrinya hebat, begana begono, begana begono. Prek, nih contohnya nih. Ini contohnya, ya. Prek, semua. Kabar Reskrim tahun 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji mengkritisi tidak terlibatkannya kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat untuk mengikuti jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan berencana tersebut. Padahal Presiden dan Kapolri telah menyatakan bahwa kasus ini harus dibuka dengan transparan tanpa harus ada yang ditutupi. Sifatnya ini dengan melarang pengacara pihak korban itu sangat berkepentingan. Justru dia yang melaporkan. Nah, kalau memang misalnya tidak boleh melakukan sesuatu di dalam ruangan, tidak boleh memfoto, tidak boleh memvideo, tidak boleh mencampuri, ya dijelaskan aja. Anda boleh masuk, tapi tidak boleh. Kenapa harus begitu? Karena sifat dari awal Pak Presiden menyatakan buka seluas-luasnya, transparan. Menko Polhukam sudah begitu, Kapolri berjanji juga di depan DPR sudah begitu. Oke. Nah, jadi akan cedera dia manakala ada yang boleh masuk, yang berkepentingan, ada yang tidak boleh. Nah, pelapor perkara 340 pembunuhan berencana dan 338 ini adalah pengacara pihak korban, pihak Brigadir Yosua Huta Barat. Dia sangat berkepentingan. Nah, dengan dia tidak boleh masuk atau dilarang masuk, yang lain boleh bahkan diundang, ini menimbulkan persepsi negatif. Ya mudah-mudahan saja tidak ada maksud-maksud tertentu di balik daripada dilarang itu. Tapi kalau ada maksud-maksud tertentu, ini mencederai hasil yang sudah dicapai. Dan mencederai niat baik pihak kepolisian agar ini terbuka.